Lagi bingung mau pilih rumah siap huni atau siap bangun. Selamat datang di channel Graha Tantra Sentosa, ketemu lagi dengan saya. Nah, saat ini kita akan sedikit membahas biasa masalah yang sering ditemui oleh teman-teman semua ya, apalagi yang lagi mau cari rumah antara rumah siap bangun atau siap huni. Memiliki rumah idaman adalah impian dari setiap orang, tapi biasanya dihadapkan pada beberapa pilihan ya, antara membeli rumah siap huni atau rumah siap bangun. Seringkali teman-teman ngerasa bingung, mana yang harus diutamakan nih, mana yang lebih menguntungkan dan perbedaan dari rumah siap bangun dan siap huni. Rumah yang sudah jadi atau siap huni biasanya bisa langsung ditempati. Tapi kalau untuk rumah yang inden atau siap bangun itu biasanya menunggu proses ya dari developer, tergantung ketentuan juga. Itu 2 lantai atau 1 lantai itu biasanya ada sekitar 5 sampai 1 tahun untuk progres pembangunannya. Jadi memang agak sedikit lama kalau untuk rumah yang siap bangun. Kita akan bahas kupas tuntas plus dan minus mengenai rumah siap bangun dan siap huni. Nah, kita akan bahas di awal mengenai rumah siap huni. Untuk rumah siap huni itu sebetulnya ada plus dan minus ya. Rumah siap huni keuntungannya adalah kalian bisa tempati atau masuk saat itu juga. Jadi setelah survei ke beberapa tempat, sudah cocok dengan lokasi, dengan desain rumahnya, dan kebetulan biasanya dari developer itu di setiap klaster dia akan menyediakan rumah ready stock. Rumah yang memang sudah siap huni karena biasa orang akan cari siap huni atau yang siap bangun. Nah, rumah siap huni ini keuntungannya kalian bisa langsung masuk. Mungkin setelah akad 1-2 minggu kalian sudah bisa langsung masuk tanpa harus menunggu progres pembangunannya. Tuh, cuman ada minusnya juga. Karena apa? Untuk rumah siap huni ini kadang kalian tidak bisa mendesain sesuai keinginan untuk area dalam, untuk layoutnya ya. Jadi untuk rumah siap huni itu biasanya tidak banyak pilihan untuk layout dalam. Kadang permintaan kita mungkin harus ada service area, kamar pembantu atau segala macam. Nah, biasanya dari developer itu untuk rumah ready stock mereka tidak menyediakan. Rata-rata mungkin rumah ready stock itu biasanya untuk rumah contoh ya. Rumah contoh itu udah full furnish segala macam, jadi tidak bisa banyak pilihan untuk memperluas area yang kita butuhkan. Itu ada kekurangan dari rumah siap huni. Nah, mengenai rumah siap bangun ada plus dan minus juga. Keuntungan yang kita dapat adalah kita bisa menyesuaikan untuk area dalam, layout dalamnya bisa sesuai dengan keinginan kita ya. Dan kemungkinan juga untuk menambah bangunan itu pasti akan kena biaya. Nanti bisa dibicarakan dengan developernya, perubahan layout atau apa. Mungkin kita ada tambahan service area, tambahan kamar pembantu, atau mau nambah 1 kamar lagi. Nah, itu sudah bisa disesuaikan di awal. Jadi nanti developer akan membuatkan desainnya, menghitungkan RAB-nya, termasuk dengan penggunaan bahan-bahannya nanti seperti apa. Nah, itu kita bisa menyesuaikan dengan budget. Dalam artian untuk penambahan bangunan, karena layoutnya kita bisa custom, otomatis penambahan bangunan ini biayanya akan dibebankan ke pembeli. Nah, itu keuntungannya. Selain itu, kita bisa menyesuaikan juga nih speknya kita mau pakai apa untuk penambahan bangunannya. Jadi tidak harus ngikutin dengan spek yang ditentukan oleh developer. Jadi mungkin kita mau up lebih kualitas spek dan materialnya, kita mau cari yang lebih kualitasnya lebih bagus dari yang ditawarkan developer, otomatis penambahan biayanya juga pasti akan sedikit membengkak ya. Paling enggak dengan yang siap bangun ini dengan layout custom sesuai dengan selera itu membuat kepuasan tersendiri karena rumah ini adalah untuk jangka panjang. Jadi bisa menyesuaikan, kita puas dengan hasil yang kita mau dan developer pun juga bisa menyelesaikan project sesuai dengan kesepakatan di awal. Biasanya untuk project siap bangun itu di antara 5 sampai 12 bulan. Kekurangan dari rumah siap bangun adalah kita harus menunggu atau inden. Inden juga mungkin harus bersabar ya, karena biasanya estimasi waktu ini akan sedikit molor, apalagi bila terkena cuaca hujan, musim hujan ya, itu pembangunan akan sedikit molor. Nah, itu yang mungkin sedikit buat kerugian kalau kita cari rumah yang siap bangun. Selain itu, untuk rumah siap bangun itu juga kita bisa mengawasi ya. Jadi untuk pengerjaannya sesuai dengan prosedur atau sudah sesuai dengan ketentuan. Nah, itu kita bisa bisa memantau lah ya ibaratnya. Jadi setiap progres minggu, bulan ke bulan kita bisa lihat perkembangannya untuk yang siap bangun. Kesimpulannya dari
pertanyaan pilihan mungkin mau siap bangun atau siap huni, sebetulnya tidak ada yang benar dan salah. Intinya mengenai kebutuhan rumah siap huni atau siap bangun adalah balik ke pilihan kita masing-masing. Dimana kita butuh yang seperti apa, nah itu yang kita tentukan sendiri. Oke, sekian dulu videonya, semoga bermanfaat. Mengenai informasi properti di Geraha Tantra Sentosa bisa subscribe dan jangan lupa di like juga. Kalau ada pertanyaan bisa langsung tulis di kolom komentar. Terima kasih.